أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ikhwah hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad di malam yang ke-9 di bulan Jumadal Ula 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis, duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama membaca dan mempelajari sebuah kitab karya dari salah seorang ulama besar kaum muslimin, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kitab beliau yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min Kalam Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan kitab tentang keutamaan salat lail, keutamaan qiyamul lail. Dan insyaallah malam hari ini kita akan menyelesaikan bab tentang keutamaan qiyamul lail ini. Tersisa pada kita 4 hadis lagi, ya insyaallah, dan bisa kita selesaikan di malam hari ini. Kita mulai dengan hadis yang ke-1183. Betul ya? Betul? Ya. Hadis 1183, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki,
qama minal laili, yang bangun pada malam harinya, fasalla, lalu dia melaksanakan solat, wa aiqadha imra'atahu, dan dia bukan cuma solat tapi juga membangunkan istrinya. Fa'in abat, dan jika istrinya tidak mau bangun, nadaha fi wajhiha alma, maka beliau memercikkan air ke wajah dari istrinya itu. Rahimallahu imra'atan, dan sebaliknya, semoga Allah merahmati, menyayangi seorang imra'ah, seorang wanita, qamat minal laili, bangun pada malam harinya, fasallat, lalu dia melaksanakan solat lail, wa aiqadhat zaujaha, dan dia membangunkan suaminya. Fa in abah, dan jika sang suami itu tidak mau bangun, nadahat fi wajhihil ma, maka dia memercikkan pada wajah suaminya air. Rawahu Abu Daud, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bi isnadin sahih, kata Imam Nawawi, dan sanadnya adalah sanad yang sahih. Hadis ini mungkin lebih tepat kalau dikatakan sanadnya sanad yang hasan, ya, sanadnya sanad yang hasan, karena dalam sanad hadisnya ada Muhammad bin Ajlan, seorang perawi yang dikenal sebagai soduq, ya, status beliau dalam buku-buku Jarh wa Ta'dil dikatakan soduq, dan perawi yang soduq itu paling tinggi derajat hadisnya adalah hasan. Hadirin sekalian, atau kita bacakan ya hadis sebelahnya juga ada hubungannya. Wa anhu, dan darinya, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhuma, dan juga dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini, hadis yang kedua ini atau periwayatan yang kedua ini, di samping diriwayatkan oleh Abu Hurairah, juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu anhuma. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, dua sahabat yang dikenal dengan kunyahnya. Ya, namanya kalau Abu Hurairah siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Kalau Abu Sa'id siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan, ya, radhiyallahu taala anhu. Kedua sahabat ini mengatakan qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aiqadhar rajulu ahlahu minal lail, jika seorang laki-laki membangunkan keluarganya di malam hari, fasallaya, maka keduanya melaksanakan salat, au shalla rak'ataini jami'a, atau keduanya bersama-sama melaksanakan salat walaupun cuma 2 rakaat, kutiba, maka keduanya akan tercatat, fi dzakirina waz-zakirat, maka keduanya tercatat sebagai orang-orang yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai az-zakirin waz-zakirat, laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah dan perempuan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Daud, hadis ini kembali diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bi isnadin sahih, kata Imam Nawawi sanadnya sahih. Ya, untuk riwayat kedua ini sanadnya betul sahih, ya. Rawinya, para perawinya semua dikatakan thiqat, dan perawi yang thiqah itu derajat hadisnya adalah sahih. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kedua hadis ini.
Pertama, Nabi SAW mengabarkan sekaligus memotivasi dan mendoakan orang yang melakukan amalan ini. Beliau memulai dengan rahimallahu, semoga Allah merahmati, semoga Allah menyayangi. Dan ini penjelasan bahwa doa rahmat bagi orang yang hidup sah-sah saja, ya. Bukan cuma ditujukan kepada orang yang mati. Biasanya kalau kita mau doakan orang yang sudah meninggal dunia, kita bilang apa? Rahimahullah, rahimahullah. Kalau yang masih hidup, biasanya kita bilang hafidahullah, semoga Allah menyayanginya. Semoga Allah menjaganya. Ya, kalau yang sudah meninggal, di antara doa yang paling mereka butuhkan adalah doa semoga Allah merahmatinya. Dan kadang ini menjadi pemisah, ya, untuk membedakan antara yang masih hidup dan yang sudah mati. Tapi ini bukan suatu keharusan, ya, bukan satu keharusan dalam artian jika kadang dikatakan kepada yang masih hidup dengan rahimahullah, sah-sah saja. Yang tidak boleh yang sudah meninggal dibilang hafidhahullah, ya, karena hafidhahullah artinya menjaga. Dan ini sama kata Imam Nawawi dengan kata-kata radhiyallahu anhu dan rahimahullah. Biasa ulama kita untuk membedakan doa antara orang yang baik-baik atau ulama atau siapa saja yang kita mau doakan, tapi bukan sahabat, kita bilang rahimahullah. Tapi kalau dia sahabat, kita bilang radhiyallahu anhu, untuk membedakan antara sahabat dan yang lainnya. Tapi kalau kita kadang mendoakan orang yang bukan sahabat, tapi kita duga dia termasuk orang yang sangat baik, ulama besar, yang kita duga dia adalah orang yang juga pengikut setia para sahabat, maka sah saja kita mengatakan radhiyallahu anhu. Ya, makanya kadang saja kita baca dalam buku-buku ulama kita, ketika disebutkan Imam Syafi'i umpamanya atau Imam Ahmad dan yang lainnya, dikatakan radhiyallahu anhu. Karena Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Memang hukum asal yang mendapatkan ridha Allah adalah mereka para sahabat yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Tapi Allah mengatakan selanjutnya walladzina tabauhum bi ihsan, orang yang juga mengikuti mereka dengan baik, mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, maka mereka juga berhak mendapatkan doa radhiyallahu anhum. Jadi bisa saja, ya. Dan hadis yang semacam ini cukup banyak. Rahimallahum ra'an shalla qablal asri arba'an, ya, umpamanya. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat, dan beberapa hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya kita doakan ya rahimahullah. Atau ucapan dalam bentuk mudhari'nya kita bilang apa? Yarhamukallah atau yarhamuhullah. Yarhamuhullah maksudkan adalah doa. Tapi kalau dipastikan dia adalah seorang yang dirahmati oleh Allah, tidak tepat, ya, keliru. Karena di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak memastikan seseorang surga dan neraka, tapi kita berharap kepada orang yang baik yang meninggal dunia bahwa surga, dan kita khawatir kepada orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak baik, kita khawatirkan akan masuk neraka, ya, tapi memastikannya tidak boleh, ya. Maka kalau dikatakan almarhum dalam bentuk doa harapan, dan itu mungkin kata-kata yang sudah makluf, ya, ulama kita mengatakan bisa saja, ya. Tapi kalau dipastikan maka itu keliru atau tidak tepat. Dan yang lebih baik tentunya kita mengatakan rahimahullah, yang sebagai doa kepada mereka. Rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Ya, ini dikabarkan tentang keadaan seorang laki-laki dan seorang wanita. Sekaligus di dalamnya ada motivasi karena orang ini mendapatkan doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang doakan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah wafat,
Tapi siapa saja yang melakukan amalan ini, yang doakan bukan ustaz, bukan alim, bukan orang soleh biasa, tapi langsung Nabi SAW. Makanya Rasulullah tidak hanya mengatakan rahimallahu Abu Bakrin, rahimallahu Umar, tapi rahimallahu rojulan. Siapa saja laki-lakinya yang mengamalkan amalan ini, dia telah mendapatkan kado yang sangat istimewa dari Nabi SAW berupa doa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa laki-laki yang beruntung mendapatkan doa ini? Yaitu seorang laki-laki yang qama minal lail, bangun di malam harinya. Ya, kata-kata minal lail di malam harinya artinya di sebagian malamnya. Ya, dan ini sudah kita jelaskan bahwa yang sunnah adalah kita tidak solat sepanjang malam suntuk, tapi ada bagian untuk tidur juga, ya. Dan itu yang disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun biasanya bahasa-bahasa seperti ini dulu sangat diperlukan, ya, di masa-masa salaf, karena semangat mereka untuk ibadah itu memang begitu tinggi. Maka perlu direm-rem sedikit bahwa tidak dianjurkan solat semalam suntuk, ya. Kalau kita di zaman ini tidak perlu seperti itu, karena memang tidak ada mungkin, ya, orang yang mau tidak tidur untuk sekedar, ya, tanda kutip, untuk melaksanakan qiyamul lail. Kalau tidak tidur semalam suntuk untuk nonton bola mungkin ada, ya. Allahul musta'an, ya. Ala kulli hal, di sini dikatakan qama minal lail, ya. Dia bangun di sebagian. Apa yang dia lakukan bangun malam hari? Fasalla, dia melaksanakan solat lail. Lalu ternyata laki-laki ini tidak merasa puas kalau dia saja sendirian yang solat. Dia lihat di sampingnya ada istrinya yang dicintainya. Maka di antara tanda kecintaan yang tulus, tanda kecintaan karena Allah kepada sang istri, maka dia bangunkan juga istrinya untuk melaksanakan solat. Wa aiqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya. Dan ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang sudah berkeluarga, suami istri. Karena ini tidak mungkin dilakukan oleh yang belum nikah. Ya, dia bangun, alhamdulillah bisa melaksanakan sunnah ini. Ya, wa aiqadha imra'atahu. Makanya, ya, kalau belum nikah, ya, dia berjamaah, ya, dalam artian bersama saudara-saudaranya untuk saling kuat menguatkan dalam masalah ibadah, ya. Tapi kalau sendirian terus itu berbahaya, ya, banyak fitnahnya dan godaan syaitannya. Fa in abad, kalau sang istri tidak mau, ya, mungkin karena capek atau sebab-sebab yang lain, nadhaha fi wajhiha alma, dia nadhaha itu memercikkan, ya, pada wajah istrinya air, ya. Tidak dikatakan sobba, ya, menuangkan, ya. Tidak dikatakan menuangkan, tapi dipercikkan dengan penuh kelembutan dan didasari oleh rasa cinta, dan bukan karena marah, ya. Biasa bilang, saya capek-capek sholat, kamu tidak sholat, ya, langsung dia, ya, percikkan dengan keras. Ini dengan penuh rasa cinta karena Allah, dan mungkin sudah ada komitmen sebelumnya, ya, komitmen sebelumnya. Dan biasanya, ya, ini biasanya dilakukan oleh yang baru nikah, ya. Namun sangat disayangkan jarang, ya, di antara kita yang komitmen dan konsisten dengan ini, ya. Biasa kalau awal-awal Masya Allah, ya. Apalagi mungkin telah dimulai dengan melakukan ini, ya. Karena di antara sunnah yang dianjurkan sebagian sahabat, ya, tidak ada hadis yang marfu yang sahih menganjurkannya, tapi sunnah yang dianjurkan sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar dan Hudzaifah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya, bahwa suami istri atau yang baru nikah sebelum berhubungan, ya, di malam hari dia dianjurkan untuk melaksanakan solat secara berjamaah. Lalu sang suami meletakkan tangannya di atas kepala sang istri lalu berdoa, ya. Itu biasanya
pertemuan suami istri dimulai dengan itu. Maka ya ada kadang semangat untuk melakukan di hari-hari yang awal, ya, melaksanakan yang seperti ini. Namun wallahu alam ya, bahwa ini mungkin jarang yang bisa melaksanakannya secara konsisten. Padahal dialah satu kebaikan yang sangat baik. Maka kalau sudah ada komitmen bersama, ketika dibangunkan seperti ini, maka insya Allah tidak marah-marah, ya. Walaupun kadang agak berat, ya. Lalu setelah dipercikkan, maka dia akan terbangun atau dia akan terbantu untuk bisa bangun. Dan ini ya isyarat ya bahwa ini di antara wasilah ya, wasilah untuk bisa solat lail, dan menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk mengambil sarana-sarana yang bisa membantu kita untuk melaksanakan solat lail. Ya, jadi adanya jam waker umpamanya, atau hal-hal yang kita gunakan. Dan di antara hal yang terbaik adalah adanya pasangan soleh kita, suami yang soleh atau istri yang solihah, yang menjadi pembangun yang terbaik untuk kita, ya. Fi wajhiha alma. Lalu sebaliknya, rahimallahu imra'atan, ya. Jadi mungkin saja sebaliknya, mungkin suatu saat sang suami yang duluan bangun, dan mungkin di kali lain sang istri yang duluan bangun, ya. Dan ini sangat memungkinkan. Rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita, siapa saja wanitanya, ya. Dan ini juga doa khusus yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang semacam ini. Qamat minal lail, bangun di malam harinya. Fasallat, lalu dia bangun. Wa aiqadat zaujaha, dan melihat sang suami yang dicintainya, yang senantiasa bersamanya, masih tidur, maka dia bangunkan. Fa in aba, namun jika sang suami enggan, belum mau bangun, nadahat fi wajhihi, maka beliau juga percikkan air di wajah suaminya, alma. Hadirin sekalian, jika saja ya, jika saja hal yang semacam ini dianjurkan pada hal yang sunnah, maka bagaimana lagi dengan hal yang wajib? Dalam artian, ya, kalau yang sunnah seperti ini, al-akhdhu bil asbab, dengan ini hukumnya sunnah untuk sesuatu yang sunnah. Tapi untuk amalan yang wajib, mengambil sarana-sarana, cara dan metode yang bisa membangunkan seorang untuk bisa bangun untuk yang wajib, maka hukumnya juga wajib. Dalam artian, jangan ya ada suami istri yang membiarkan pasangannya belum juga bangun padahal sudah tiba waktu yang wajib untuk ibadah, ya. Jadi kalau sunnah saja dianjurkan seperti ini, gimana lagi untuk solat yang wajib, solat subuh umpamanya, ya. Kalau belum bangun-bangun juga, maka bangunkan, ya. Jangan biarkan. Bukan tanda Anda cinta kepada pasangan Anda ketika Anda membiarkan dirinya tetap tidur pulas padahal Anda sudah bangun, ya. Dan atau waktu solat telah masuk, ya. Untuk laki-laki umpamanya, apatah lagi dia diperintahkan untuk solat berjamaah, maka seorang istri yang baik ketika dia tidak membiarkan sang suami tetap tidur padahal telah dikumandangkan. Ini tidak termasuk dari apa yang Allah firmankan, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Tidak termasuk apa yang Allah katakan, orang-orang yang mengganggu laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, maka dia akan memikul dusta dan dosa yang sangat besar dan sangat nyata, ya. Jadi ini tidak termasuk mengganggu. Bahkan ini, ya, kalau dianggap mengganggu, mengganggu yang baik, ya, mengganggu yang positif, mengganggu untuk suatu kebaikan, ya. Memang kelihatannya mengganggu karena enak-enak tidur, lahu minal lail. Jika seorang laki-laki membangunkan ahlahu, keluarganya, ini kata-kata keluarga sebenarnya bisa maknanya lebih luas, karena keluarga ini suami. Anjuran juga untuk membangunkan keluarga secara umum,
Bukan hanya kepada istri kita atau suami kita, tapi juga kalau anak kita, ya. Tentu saja ya untuk masalah salat lail mungkin ya perlu lebih ada tahapan-tahapannya, tapi minimal untuk anak kita adalah salat yang wajib, ya. Salat yang wajib, jangan sampai kita biarkan anak kita sudah balik, bilang sudah 15 tahun anak saya sudah wajib salat, maka saya perlu kerasi, pukuli kalau dia tidak salat. Dikerasi, ditegasi itu benar, tapi yang salah adalah ketika kita baru memulai. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan muru abna'akum bis-shalah wa hum sab' sinin. Ya, perintahkanlah anak kalian untuk salat sejak usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukulilah mereka atas dasar salat itu ketika mereka sudah 10 tahun. Jadi bisa dibayangkan 7 tahun ke 10 tahun, 3 tahun lamanya kita sabar, ya, wastabir 'alaiha, kita sabar salatna. Mungkin antara 7 sampai 10 tahun ini kadang dia salat tepat waktu, kadang belum, ya. Dan kadang belum salat. Ini masih ada masa toleransi, ya, masa toleransi karena belum balik. Tapi terus kita sabar dan sampai usia 10 tahun sudah perlu ditingkatkan, ya, pendidikan kita dengan memukul dengan cara yang paling bijak, ya, atau dengan cara yang paling mendidik, tidak menyakiti, tidak melukai, tapi juga tidak membiarkan, ya. Itu di antara bentuk kesabaran, ya, dalam mengingatkan dalam masalah salat ini. Fasallaya, walaupun, ya, dalam hadis kita ini tampaknya yang lebih ditekankan ahli di sini adalah istri, ya. Buktinya lanjutan hadis ini mengatakan fasallaya au shalla rak'ataini jami'a, salat 2 rakaat bersama-sama. Salat panjang-panjang, ya. Apatah lagi kalau memang dia mungkin ada sebagian pasangan yang belum terbiasa sebelumnya. Maka mulailah dengan yang ringan-ringan dulu, 2 rakaat dimulai, ya, untuk bersama-sama dalam ketaatan ini. Dan hadis ini juga dijadikan dalil oleh ulama kita bolehnya, karena sudah kita pernah jelaskan bahwa hukum asal solat sunnah itu termasuk di dalamnya solat lail, hukum asalnya tidak berjamaah, karena yang wajib sajalah yang berjamaah, ataupun adapun solat sunnah tidak berjamaah kecuali beberapa hal, ya, atau kecuali beberapa solat dan dalam keadaan tertentu seperti solat tarawih umpamanya, yang banyak ulama kita menganjurkannya dan mengatakan lebih afdal dilakukan secara berjamaah. Atau seperti kita katakan bahwa kadang boleh sekali-kali, ya, kita lakukan secara berjamaah solat lail, bahkan solat duha pun kadang boleh secara berjamaah di waktu-waktu tertentu. Dan di antara solat lail yang boleh berjamaah adalah antara suami dan istri. Tapi apakah dia dirutinkan, ya, harus berjamaah selalu? Sampai hal ini pun kami melihat, wallahu alam, ulama kita mengatakan tidak harus selalu berjamaah bersama-sama. Ya, tapi bangunkan, ya, tapi untuk selalu berjamaah maka ini juga tidak dianjurkan, karena hukum asal solat lail itu dan solat sunnah dikerjakan secara sendiri-sendiri. Namun dalam beberapa keadaan, dalam beberapa waktu, apalagi untuk proses pelatihan, ya, atau mungkin ada yang mengatakan hafalan saya kurang baik, maka saya mau berjamaah saja, maka, ya, ini dibolehkan. Tapi tentu saja, ya, ini menuntut kepada seorang suami untuk bisa hafalannya lebih baik, ya. Karena, ya, biasa ada ikhwah bilang, saya bukan penghafal Quran Ustaz, tapi saya mau nikahi akhwat yang penghafal Quran, ya. Tapi biar akhwatnya penghafal Quran, tapi kalau bangun salat lail, ya antum yang mesti jadi imam, ya. Tidak bisa dia, karena laki-laki tetap jadi imam. Maka antum juga tetap perlu punya hafalan, ya, punya hafalan. Nanti kalau salah, ya, istri antum yang perbaiki, ya, tapi tidak mungkin antum persilakan dia menjadi imamnya, ya. Jadi tetap, ya, mesti juga punya hafalan yang bisa dibaca pada waktu kita solat. Dikatakan di sini
sebagai penutup dari hadis ini bahwa keduanya akan dicatat sebagai az-zakirina az-zakirat. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki dan perempuan. Ya, jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwa di antara bentuk zikir yang paling afdal adalah orang yang melaksanakan solat. Allah telah mengatakan, wa aqimis solata li dzikri, tegakkan solat untuk berzikir kepada Allah. Ya, salah satu wasilah yang paling baik untuk zikir kepada Allah adalah solat. Allah mengatakan, wa aqimus solah, innas solata tanha anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Ya, Allah mengatakan tegakkan solat karena solat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, dan Allah mengatakan zikir kepada Allah adalah ibadah yang paling besar. Kata Allah zikir adalah ibadah yang paling besar ini setelah Allah memerintahkan untuk kita solat. Maka orang yang paling banyak zikirnya adalah orang yang paling banyak dan paling bagus kualitas solatnya. Dan zikir yang terbaik adalah bacaan Al-Quran. Maka orang yang solat inilah kesempatan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dan juga zikir-zikir yang lain dalam ruku sujudnya. Dan inilah manusia atau jenis hamba-hamba Allah yang ke-10 yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, ya, di ayat ke-35, ya. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidina furujahum wal hafizat waz zakirina Allaha katsiran waz zakirat addallahu lahum maghfirah wa ajran azima. Dia jenis manusia yang paling puncak, ya, yang ke-10 yang Allah sebutkan. Hamba Allah yang banyak zikirnya, laki maupun perempuan, akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah dan pahala yang sangat besar. Kita tutup pembahasan kita dengan dua hadis yang hadisnya hadis yang ke-1185 dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum fi shalah, jika salah seorang di antara kalian itu ngantuk pada waktu dia salat, falyarqud, maka silahkan dia tidur, hatta yadhhaba anhu al-naum, sampai hilang. La'allahu yadhhabu yastaghfir, boleh jadi dalam solatnya dia ingin beristighfar, fayasubba nafsahu, tapi sebaliknya, alih-alih dia mau istighfar kepada Allah, justru dia memaki-maki dirinya karena salah sebut, ya, salah sebut karena mengantuk. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang terakhirnya, minal lail, jika salah seorang di antara kalian bangun di malam harinya. Ya, ini penjelasan dari hadis sebelumnya, ya, bahwa yang dimaksudkan solat ini adalah solat lail. Fastajam, ajam artinya selain Arab, ya, artinya dia tidak fasih membaca. Jadi fastajamal Quran, sulit baginya dia membaca Al-Quran, sampai Al-Fatihah pun dia tidak bisa menyelesaikannya, ya, karena dikuasai oleh kantuknya. Ala lisanihi falam yadri ma yaqulu, dia solat tapi tidak tahu apa yang dia bilang. Maka kata Nabi SAW, falyadja, maka hendaknya dia baring saja, baring dulu, istirahat. Rawahu Muslim, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang terakhir ini dipilih oleh Imam Nawawi sebagai arahan penting, ya, karena sebelumnya beliau sudah motivasi kita untuk mau solat lail. Kadang dalam masa-masa pemula, ya, atau dalam dalam melaksanakan solat lail ini bagi orang yang baru agak berat, tapi semangat sudah ada, dan kadang dia memaksakan dirinya untuk solat padahal dirinya masih sangat dikuasai oleh kantuk, ya, mengantuk yang luar biasa, sangat-sangat mengantuk, ya. Bagaimana kasusnya, bagaimana hukumnya dalam kasus yang seperti ini?
Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kita ngantuk dalam solat, ngantuk dalam solat ini sekali lagi adalah solat lail, ya, solat lail. Jangan, ya, jangan sampai ini diberlakukan untuk semuanya, ya. Karena jika dikatakan ngantuk maka silahkan tidur. Ada juga orang yang mengatakan saya kalau tiap solat ngantuk, ya. Maka apakah saya bisa tidur terus tidak solat? Ini tentu saja, ya, dia sedang dikuasai oleh syaitan, ya. Karena kenapa cuma waktu solat saya ngantuk? Karena orang semacam itu insya Allah kalau di luar solat semangat sekali, ya. Ada orang yang begitu semangat beraktivitas, kerjaan yang berat, tapi begitu datang waktu solat kantuk datang, ya, dengan kuatnya. Nah, ini perlu banyak istighfar kepada Allah dan kita minta bantuan kepada Allah untuk dijauhkan dari syaitan, ya. Tapi ini maksudnya adalah orang yang dalam proses latihan membiasakan diri untuk bangun salat lail. Atau mungkin orang yang sudah terbiasa salat lail, tapi di waktu itu kadang saja ada keadaan-keadaan tertentu, mungkin di malam hari kita kurang istirahat atau kita sedang tidak fit memang pada waktu itu, ya, maka kita sulit istirahat. Lalu kita ingin tetap memaksakan diri untuk bangun, ya, padahal keadaan kita tidak sebagaimana biasanya. Maka dalam keadaan yang mengantuk seperti itu dianjurkan untuk tidur, ya, untuk tidur. Agar hingga hilang waktu atau hingga hilang mengantuk itu. Jadi tidur sebentar supaya hilang waktu mengantuk itu, ya. Jadi dan yang paling bagus bagi orang yang berberkah ngantuk tidurnya, ya. Ada orang itu insyaallah tidur saja sejenak, setelah itu bisa kembali segar, ya. Dan ini perlu latihan saja sebenarnya, perlu latihan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidur sebentar dan insyaallah beberapa menit akan hilang itu, ya, akan segar. Istirahat dulu, ya, biasa ikhwah kalau salat lail tarawih, ya, salat qiyamul lail tahajud, biasa ada yang bikin kopi dulu, ya, dan yang lainnya untuk menghilangkan ngantuk. Bukankah ini biasa orang lakukan pada waktu mau nonton bola, ya? Jadi mereka tidak menyerah kadang, ya. Mereka tidak menyerah. Mereka bilang, ini ada tengah malam kah pertandingan? Atau tidak ada? Ada, ya? Iya. Ada. Atau awal-awal malam semuanya? Ya, Anda tidak ikut, ya. Ya, mungkin ada yang bilang tidak mau menyerah, ya, tidak mau ketinggalan untuk bisa menonton. Ana yakin orang yang sudah memang memprogramkan dan tidak mau menyerah, jangan sampai luput sesuatu yang dinontonnya, maka dia akan melakukan hal-hal yang bisa membantu dia untuk itu. Kenapa ini tidak dilakukan untuk ibadah yang sudah jelas pahalanya, ya. Jangan sampai kita, ya, mengorbankan segala sesuatu untuk sesuatu yang mungkin paling tinggi, ya, tidak bermanfaat, ya, dan mungkin bisa menjadi dosa ketika membuat kita tidak bangun sholat subuh karena kita begadang untuk itu lalu tidak bangun sholat subuh. Maka ini lakukan segala cara yang terbaik, ya, untuk bisa kita melaksanakan sholat, ya. Tapi sekali lagi menjelaskan bahwa sholat itu harus dikerjakan sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa perlunya kita tahu apa yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian salat dalam keadaan mabuk agar kalian bisa mengetahui apa yang kalian baca, ya. Ulama kita mengatakan dilarang orang salat dalam keadaan mabuk. Karena kalau orang dalam keadaan mabuk, ya dulu, ya, ini tahapannya. Sekarang tidak boleh sama sekali. Ini waktu awal-awal ketika masih proses pengharaman khamar. Kenapa? Karena kalau kalian sholat dalam keadaan mabuk, kalian tidak tahu apa yang kalian baca, ya. Maka ulama kita mengatakan ada di antara kita kadang tidak mabuk, tapi dia tidak tahu juga apa yang dia baca. Ya, dalam artian memang dia tidak tahu makna-makna bacaan-bacaannya. Maka ini memanggil kita untuk kita tidak mengantuk sebenarnya, tapi kita tidak tahu juga apa yang kita baca ini. Inikah istighfarkah? Atau kita minta kepada Allah surgakah? Atau hal-hal yang lain, ya. Jadi usahakan, ya, kita bisa mengetahui paling tidak secara makna
global lah ya. Kalau kita belum bisa menguasai bahasa Arab secara rinci, paling tidak kita tahu bahwa kita ketika mengikuti bacaan imam atau kita membaca bacaan Quran kita faham ini adalah tentang rahmat yang kita minta kepada Allah, atau bacaan itu tentang azab yang kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini jamaah sekalian ya, pembahasan kita yang mengakhiri pembahasan salat lail kita atau keutamaan salat lail yang kita bahas kalau tidak salah dalam 11 pertemuan ya, dalam 11 pertemuan hadis-hadis tentang keutamaan salat lail. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kecintaan untuk bermunajah kepadanya, utamanya di malam hari, di waktu-waktu yang paling afdal. Dan tentu saja mungkin kemampuan kita berbeda-beda, tapi jangan sampai tidak ada sedikit pun bagian kita ya dalam solat ini. Mulailah dengan yang kecil dan minimal kita melaksanakan apa yang pernah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, kepada Abu Darda dan kepada Abu Dar, yaitu kalau kita khawatir tidak bangun, maka kita solat witir sebelum kita tidur. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.